saudaraku yang terkasih, tanpa terasa kita sudah masuk pelajaran ke-13 dari kuartal kedua tahun 2026 ini. Temanya menuju kekekalan. Dan ayat intinya terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, izinkan saya mulai dengan satu kalimat yang sangat serius untuk kita dengarkan bersama. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita semua sedang berjalan menuju kekekalan, entah bersama Kristus atau tanpa Kristus. Dan pelajaran pekan ini bukan sekedar tentang surga yang indah, tapi pelajaran ini adalah tentang satu pertanyaan yang bisa mengguncangkan hati setiap orang. Apakah Anda dan saya siap jika Yesus datang hari ini? Ajaran gereja Advent, saudaraku, bukan hanya gerakan pengetahuan Alkitab, tapi ini adalah gerakan mempersiapkan kita, hati kita, pikiran kita untuk kedatangan Yesus kedua kali. Dan bukan hanya sekedar memahami nubuatan, tapi kita dibentuk menjadi umat yang siap sedia berdiri di hadapan Raja semesta alam. Maka itu, kita akan masuk 5 bagian pelajaran ini. Kita mulai hari Minggu dengan tema hidup hari ini. Saudara, Yesus berkata bahwa menjelang akhir zaman, dunia akan berguncang. Perang, bencana alam, dan penganiayaan sebagaimana ditulis dalam Matius 24 ayat 6-11. Dan manusia semakin egois dan rusak secara moral. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Dan Petrus menegaskan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu berjagalah dan bertobatlah. 1 Petrus 4 ayat 7. Makanya Yakobus, murid Yesus, mengingatkan kita satu hal yang sangat penting. Hidup ini seperti uap, sebentar ada lalu lenyap, dalam Yakobus 4 ayat 13-14. Karena itu Mazmur 80 menjadi doa umat yang sadar dengan mengatakan, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur 80 ayat 3. Sebagai jemaat Laodikia, apa yang perlu kita renungkan di sini? Saudara, masalah Laodikia bukan karena gereja tidak aktif, tapi Laodikia justru sibuk. Dan pertanyaan yang menegur kita adalah, apakah kesibukan rohani sudah menggantikan kerinduan rohani kita? Sebagaimana ditulis dalam Matius 15 ayat 8. Apakah Sabat menjadi perjumpaan atau hanya rutinitas? Yesaya 58 ayat 13-14. Apakah kita masih mencari wajah Tuhan atau merasa sudah cukup? Wahyu 3 ayat 17. Saudaraku, Sabat bisa tetap suci, tapi mungkin hati sudah menjadi dingin. Doa bisa panjang, tapi jiwa tetap kosong. Maka itu hari ini Tuhan bertanya, apakah engkau masih lapar akan aku? Kalau Anda membaca buku Roh Nubuat dalam buku Selected Messages jilid 1, halaman 128, dikatakan begini, pembaharuan sejati hanya dapat terjadi apabila Roh Allah bekerja di dalam hati kita masing-masing. Dan sekarang kita masuk pelajaran hari Senin dengan tema akhirnya muka dengan muka. Saudara, manusia diciptakan untuk dekat dengan Allah. Ditulis dalam buku Kejadian 2 ayat 7. Namun karena dosa, itulah yang merusak hubungan itu. Dan karena itu Injil adalah membawa rencana pemulihan yang total. Kasih Allah dinyatakan dalam Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Dan perdamaian terjadi hanya melalui salib, 2 Korintus 5 ayat 19. Oleh sebab kewargaan orang percaya adalah di sorga.
Filipi 3 ayat 20 dan 21. Dan Kristus akan datang kembali secara nyata. Ketika sangkakala berbunyi, umat akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dan setiap mata akan melihat dan memandang Dia. Wahyu 1 ayat 7. Dan Ia datang dalam kemuliaan bersama para malaikatnya. Matius 25 ayat 31. Dan puncaknya saudaraku, kita juga akan melihat Dia muka dengan muka. Wahyu 22 ayat 4. Refleksi bagi kita sebagai jemaat Laodikia. Kita sering berbicara tentang kedatangan Yesus. Tetapi bagaimana kehidupan kita? Apakah hidup kita seolah-olah Ia tidak akan datang segera? Kita tidak kekurangan doktrin. Laodikia juga tidak kekurangan kerinduan akan kedatangannya. Tapi pertanyaannya secara pribadi, apakah Anda dan saya benar-benar merindukan Kristus atau hanya ingin lepas dari persoalan hidup hari ini? Anda bisa baca Yohanes 6 ayat 26. Dan apakah kita menginginkan sorga karena Yesus atau hanya karena tidak ada penderitaan? Mazmur 73 ayat 25. Jika Kristus, saudaraku, datang hari ini, apakah hati kita bersuka cita atau kita takut? 1 Yohanes 2 ayat 28. Dan dalam testimoni jilid 9 halaman 287 dikatakan, sebentar lagi kita akan melihat Raja dalam keindahannya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema mempelai perempuan. Yohanes, saudaraku, melihat Yerusalem baru. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, ayat 9 sampai 11. Inilah gambaran Yerusalem baru yang turun dari sorga sebagai mempelai perempuan, istri anak domba, yang melambangkan umat tebusan yang telah dipersiapkan dalam kekudusan untuk hidup dalam persekutuan kekal bersama Kristus. Dan kota itu disebut mempelai perempuan, istri anak domba. Ini adalah bahasa perjanjian, saudara, antara hubungan kekal antara Kristus dan umatnya dalam Wahyu 19 ayat 7. Makanya Yesus berkata, Aku pergi menyediakan tempat bagimu dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jadi, sorga itu bukan sekedar tempat yang indah, tapi sorga itu adalah rumah bagi umatnya yang telah dipersiapkan oleh Yesus. Refleksi Laodikia hari ini adalah mempelai perempuan bukan hanya kota, saudaraku, tapi mempelai itu adalah umat yang disucikan. Namun pertanyaannya, apakah kita ingin Yerusalem baru, tapi kita masih membawa Babel di dalam hati kita? Ingatlah, saudaraku, hari ini kita jangan memposisikan diri kita sebagai mempelai, tapi status kita masih tamu, dan kita baru calon mempelai. Makanya dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama juga diperkenalkan, di mana masa penghakiman, hari pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Makanya sebelum pesta pernikahan dimulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamunya. Matius 22 ayat 11. Untuk apa? Untuk melihat kalau semuanya tamu ini memakai pakaian pesta, yaitu jubah tabiat yang tidak bernoda dan yang sudah dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba, sebagaimana ditulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 dan dalam buku The Great Controversy halaman 428. Dan bila mana kita membaca buku The Great Controversy halaman 426 dikatakan, malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung, kata nabi itu, yaitu Yohanes. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah, yang ditulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10. Dengan ini jelas sekali bahwa mempelai perempuan melambangkan kota suci itu. Dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Makanya dalam buku Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin dalam Wahyu pasal 19 ayat 9.
Dan jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga ia melambangkan mempelai wanita. Dan Kristus sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Dan ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan itu ditulis dalam Daniel pasal 7 ayat 14, Wahyu 21 ayat 2. Dan saudaraku, dengan kata lain, kita jangan terlalu tekabur bahwa kita adalah mempelai wanita. Kita adalah tamu, kecuali kita sudah lolos pada hari penghakiman ini. Sebagai tamu Allah, saudaraku, betul kita ingin kota yang kudus, tapi tidak cukup demikian. Kita harus hidup kudus. Jika kita ingin mahkota, maka kita jangan pernah menolak salib. Lukas 9 ayat 23. Jika kita ingin masuk dalam pesta pernikahan itu, ingatlah, jangan pernah kita tertidur. Matius 25 ayat 1-13. Pertanyaannya, apakah kita sedang berdandan sebagai mempelai atau tertidur sebagai gadis bodoh? Nubuat menegaskan, saudaraku, bahasa manusia tidak cukup untuk menggambarkan upah bagi orang yang benar dalam buku Kemenangan Akhir halaman 713. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema mengikuti anak domba. Kekekalan, saudaraku, adalah pemulihan yang sempurna, di mana maut dihapus untuk selama-lamanya dalam buku Yesaya pasal 25 ayat 8, dan tidak ada lagi air mata dan penderitaan, Wahyu 21 ayat 4, dan anak domba akan mengembalakan umatnya, Wahyu 7 ayat 17. Dan umat Tuhan digambarkan sebagai mereka yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi dalam Wahyu 14 ayat 4. Maka itu sebagai refleksi buat Anda dan saya hari ini. Sorga itu bukan hadiah bagi orang yang hanya beragama, tapi sorga itu adalah rumah bagi pengikut anak domba. Makanya Yesus berkata, pikulah salib setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Dan dombaku akan mendengarkan suaraku. Yohanes 10 ayat 27. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita hanya punya nama sebagai umat Tuhan, atau kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Kristus hari ini? Ingat, saudaraku, dalam buku Desire of Ages halaman 331 dikatakan, sorga itu dimulai di dalam hati orang percaya hari ini. Nah, kita masuk pelajaran hari Kamis dengan tema marilah. Saudara, undangan terbesar dalam Alkitab adalah panggilan Kristus. Kita datang kepada Kristus dan menerima kelegaan dalam Matius 11 ayat 28-30. Kita datang dengan cuma-cuma kepada kasih anugerahnya, Yesaya 55 ayat 1-3. Kita datang karena Allah menarik hati kita, Yohanes 6 ayat 44. Dan roh dan jemaat berkata, marilah, Wahyu 22 ayat 17. Yesus berkata, saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Maka oleh sebab itu refleksi bagi Anda dan saya hari ini, undangan ini bukan hanya untuk dunia luar, orang luar, tapi ini untuk gereja, untuk Anda dan saya. Kristus mengetuk pintu hati Laodikia, Wahyu 3:20. Dan pertanyaan yang paling serius hari ini adalah, apakah Anda dan saya sudah mendengarkan ketukan itu, tapi kita terus menunda dan tidak meresponnya? Ibrani 3:15, ingatlah itu. Dan saudaraku, hari ini adalah waktu untuk menjawab. Bukan besok. Sebab siapa tahu sudah terlambat dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Maka oleh sebab itu, saudaraku, Kristus sedang mengetok pintu hati Anda dan saya hari ini. Sebagai kesimpulan, saudaraku, menuju kekekalan bukan hanya menunggu langit baru, tapi kita harus mengalami pembaruan hidup mulai hari ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan jika hati kita masih mencintai dunia ini, maka sorga, saudaraku, akan terasa asing bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Dan jika Anda dan saya tidak merindukan wajah Kristus, maka kekekalan itu tidak akan menjadi sukacita. Wahyu 22 ayat 4. Sebagai seruan terakhir, kita harus menjadi
orang-orang yang menantikan kedatangannya dengan berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Dan kita harus membiasakan diri berbicara tentang surga mulai hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, kita jangan pernah puas hanya menunggu kedatangan Yesus. Matius 24 ayat 44. Tetapi marilah kita hidup setiap hari dalam kesiapan rohani. 1 Petrus 4 ayat 7. Dan hanya orang-orang yang merindukan anak domba hari ini yang akan bersuka cita melihatnya kelak. Wahyu 22 ayat 4. Dan marilah jangan tunda sebab kekekalan sudah semakin dekat. Wahyu 22 ayat 20. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.